Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja. Perkenalkan, namaku Vidya. Dan di video kali ini sesuai judulnya, aku mau ngobrol bareng temen aku yang dari jurusan mikrobiologi ITB. Wow, menarik. Tonton ya videonya, jangan di skip. Jangan juga lupa untuk subscribe channel aku, like dan komen. Semoga bermanfaat. Boleh perkenalan dulu nggak? Oke, halo, namaku Anissa Nur Faikoh atau biasa dipanggil Ica. Halo Ican. Ican, kamu sekarang kuliah di mana? Aku kuliah di ITB sekarang. Jurusan? Mikrobiologi. Wow, mikrobiologi. Kamu kenapa kok milih kuliah di ITB? Kan jauh, Lawang, Bandung. Apa merantaunya jauh sekali? Iya, jadi karena saran kakakku sih dulu milih ITB itu. Jadi kan pokoknya dulu aku mikir lulus SMA pingin kuliah jurusan biologi karena aku suka biologi dulu. Terus disaranin tuh sama kakak perempuan, itu di ITB ada loh jurusan biologi. Oh iya, kan aku pikir yang namanya institut kan teknik gitu kan bayanginnya. Oh ternyata ada. Jadi pikiran tuh mau nyoba ke ITB. Akhirnya tuh coba waktu SNMPTN. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau tahu dong tahun pertama, tingkat pertama itu kayak gimana? Oh ya, jadi mungkin yang beda dari jurusan yang dari universitas lain. Iya. Ya, di ITB itu kan tahun pertamanya belum jurusan. Jadi waktu masuk tuh kita milihnya fakultas, 12 fakultas gitu di ITB. Bukan milih jurusannya. Baru habis itu setelah tahun pertama itu kita milih jurusan. Nah, tahun pertamanya kayak gimana? Tahun pertamanya namanya kan TPB, tahap persiapan bersama. Jadi itu waktu TPB 2 semester belajarnya yang dasar-dasar gitu, kayak matematika, fisika, kimia. Nah, tapi itu berlakunya buat yang 10 fakultas yang sains, soalnya kan ada SBM dan FSRD yang seni rupa juga ya. SBM itu yang bisnis itu beda sih. Nah, yang setahu aku karena sama-sama sains itu ada matematika, fisika, kimia, terus ada ada pengenalan komputasi, terus ada pengenalan rekayasa desain, terus ada kayak bahasa Inggris dan Indonesia, terus ada olahraga juga. Terus karena ada tahu jadi satu semester olahraga di ITB itu olahraganya banyaknya lari terus gitu. Itu matkul? Itu terus olahraga itu mata kuliah? Iya, itu matkul. Sumpah. Iya, jadi ya ada satu hari pasti sore, pasti jam 3 atau jam 4 itu kita ke ada namanya olahraga Ganesha atau Saraga. Itu ada trek larinya gitu. Tahu kan yang yang kayak stadion dilingkarin putih itu ada kayak gitu. Jadi tiap hari lari, terus sama olahraga apa misalnya di ajak basket ya basket, kayak SMA, cuman tiap hari wajib lari biar sehat kali terus ya. Karena aku masuk ke terus karena aku masuk fakultas ini kan Sekolah Ilmu Teknologi Hayati, jadi ada biologi dasar. Jadi gitu, tiap fakultas tuh kayak ada mata kuliah khususnya untuk pengenalan gitu. Jadi kan aku teknologi hayati ada biologi dasar. Kalau temenku misalnya farmasi, ada pengenalan farmasi juga kayak gitu. Beda-beda tiap fakultas. Kalau tahun kedua kayak gimana waktu penjurusan? Tahun kedua itu jadi
sempat shock sempat shock karena ternyata memang mata kuliah jurusan tuh sulit. Jadi baru benar-benar ngerasain jurusan kan mungkin kalau dia kan udah tahu dari tahun pertama. Aku baru tahu, saya di tingkat pertama kan lebih kayak SMA gitu rasanya. Baru di tahun kedua itu, wah gila ternyata. Jadi karena aku ya bayangin aja yang mikrobiologi, yang deket-deket biologi kan pasti ada praktikum nih. Praktikumnya tuh seminggu 4 kali. Itu belum nulis laporan, ya ampun, stres. 1 semester 4 kali. Nah, laporan istana. Oh iya. Jadi ya gitu. Pokoknya yang beda banget itu waktu tahun pertama kalau praktikum tuh seminggu cuman sekali gitu di salah satu hari. Nah kalau di tingkat 2 tuh aku ngerasain seminggu tuh bisa 3 atau 4 kali, sama bisa sehari tuh 2 kali praktikum langsung double gitu. Nah, kayak gitu. Capek banget tapi. Jadi pagi nge-lab, ya. Oh iya. Siangnya lanjut lab setelah istirahat. Oh, Ican, kamu pernah dulu kayak pernah kaget nggak sama bedanya suasana Lawang sama Bandung? Iya pernah dong. Apalagi kan bener-bener yang semacam dari desa ke kota sih kalau aku pribadi ngerasain ya. Suasananya beda, orang-orangnya terutama beda, dan kan dari Jawa ke Tanah Seten nih ceritanya. Jadi ya meskipun sebenarnya nggak benar-benar dipakai, maksudku ya banyak kan ngomong pakai Indonesia, dan ya orang kan juga gaul gitulah ya intinya. Dia ngerasa ya awalnya agak sulit dapat teman yang klop gitu sih, karena kayak ngerasa minder duluan gitu ya. Tapi itu karena emang banyak orang dari mana-mana juga ya, kan aku juga nemu dari anak yang dari Jawa Timur juga ada gitu, teman sangkar aku ada dari Miri, ada dari Gresik gitu ya bagus. Oh, berarti aman lah ya lingkungannya. Kalau masalah belajar apa di jurusanmu waktu tingkat 2 sampai seterusnya itu gimana? Kalau mata kuliah yang udah aku pelajari sampai sekarang tuh jelas ada mikrobiologi dasar. Jadi ya mungkin ada yang tanya biologi sama mikrobiologi apa sih bedanya gitu kan. Jadi bedanya itu di objeknya sih kan, ya kalau itu lebih banyak belajar hewan, tumbuhan. Nah kalau yang biologi kan lebih banyak belajar bakteri, jamur, protista gitu. Yang jelas ada mata kuliah mikrobiologi dasar. Terus aku banyak pelajaran kimia kebetulan karena emang kan dekat ya sama biologi, jadi aku ada kimia. Terima kasih Pak Gufron. Iya, terima kasih banyak. Habis itu sama ini nanti bakal dikhususin lagi kan, ada bakteriologi sendiri, ada buat teknik fungi sendiri. Nanti tuh kayak tiap spesies tuh kayak bakal ada mata kuliahnya lagi gitu. Terus selain itu, selain belajar tentang apa aja yang ada di mikrobiologi, belajar juga fisiologisnya, terus genetika dan rekayasa. Itu tuh harus dihafalin semua, Chan? Harus hafal apa cuman harus ngerti aja? Sama aku lebih ngerasain ngerti sih kalau untuk masalah genetika, terutama genetika itu kan banyak prosesnya tuh. Ya mungkin prosesnya tuh ya harus dihafalin, tapi juga harus ngerti kenapa kok kayak gitu. Jadi kalau ngafalinnya itu mungkin lebih ke ini sih, nama
senyawanya yang dia berubah dari apa jadi apa gitu. Kalau ininya apa namanya? Aku seimbang sih antara ngafalin dan ngerti. Kamu banyak gambar nggak di mikrobiologi? Gambar ya. Sebenarnya gambar tuh nggak harus sih, karena bagian nggak pernah ada soal ulangan yang nyuruh gambar juga sih. Adanya gambar siklus pathway metabolisme masih ada kalau. Oh, aku kira kalau misalnya praktikum gitu kan, jadi kita ngefoto, nggak digambar, difoto. Memang harus sulit untuk digambar gitu. Lebih bagus gitu. Gitu. Kalau di mikrobiologi itu pakai software tertentu nggak? Apa cuman alat-alat lab aja? Maksudnya keperluan laptop buat ngerjain tugas-tugas gitu, kamu harus menggunakan suatu software apa enggak? Ya, jadi ada pakai software juga, apalagi di genetika. Nah, genetika itu ini jadi kayak bikin, kan mungkin dia ingat waktu biologi dulu tuh kan itu ada yang kayak A, U, G yang ada kode-kode kayak gitu kan. Nah, kita tuh pakai ada software yang di laptop itu untuk ngerancang, ngedesain primer lah istilahnya. Pokoknya itu gen, ada bank data gen itu kita ambil, terus kita ada namanya optimasi ya kayak gitu-gitu. Jadi ternyata tetap pakai aplikasi juga gitu buat genetika itu. Oh gitu. Dan mungkin pernah dengar PCR kan yang selama ini banyak karena berita corona yang kita ngetes orang pakai PCR. Nah, itu aku udah pernah praktikum PCR di lab waktu masih kemarin. Jadi itu perlu banget pakai laptop karena untuk ngedesain, untuk nentuin suhu dan lain sebagainya itu banyak pakai laptop. Apalagi ngolah data juga penting banget pakai aplikasi di laptop. Oke, ternyata nggak cuma main di lab ya, juga harus berlatih software sedikit-sedikit. Oh iya Chan, biar bertahan di SITH kan ya? Mikrobiologi itu harus seambis apa? Seambis apa ya? Nah, itu menurutku ya cuman nggak habis gimana ya. Menurutku yang paling penting itu punya teman sih, karena kalau belajar sendirian biasanya suka kan melenceng, nggak ada motivasi. Akhirnya malah kecapean, ketiduran. Yang penting tuh punya teman, punya koneksi sama kakak tingkat. Ya, soalnya apalagi untuk praktikum ya, jadi kadang gue ngerasain kalau ada yang laprak praktikum itu bingung gitu kan, jadi perlu tanya sama ke kakak tingkat, karena emang yang jadi asisten praktikum itu kakak tingkat sendiri di atas tahunku persis. Jadi aku punya angkatan 18, jadi biasanya ya asistennya tuh banyaknya anak 17 atau yang di genetika tuh 16. Jadi sama minta buku penting banget, minta buku dalam bentuk e-book sih, nggak harus yang cetak ya, karena kan sulit nyarinya kalau buku cetak gitu. Referensi ya, buat masukin referensi. Oh ya, kan ITB lulusannya terkenal, kalau kerja kebanyakan mereka nyari kerja di luar negeri. Apa prospeknya SITH juga mikrobiologi ini juga ke luar negeri, dan kemana aja itu? Ya, kalau prospek kerjanya ya mungkin yang seperti orang lain bayangin ya, kalau biologi mungkin kita jadi dosen, guru,
Nah, tapi selain itu mikrobiologi itu banyak juga di perusahaan, misalnya untuk bagian research and development-nya, untuk quality control-nya. Terus bisa seorang mikrobiologis itu ini jadi konsultan jadi konsultan masalah keamanan lingkungan, kan perlu juga ilmu mikrobiologi. Terus ada juga yang jadi entrepreneurship, bisa ternyata dia bikin usaha sendiri, dia bikin buat yang paling gampang lah ya bayanginnya, buat apa yang mikrobatu pakai bakteri yogurt sih bisa. Oh my god, itu nggak yang di Indomaret? Terus misalnya kan mikrobiologi itu nggak jadi. Iya lanjut. Biasanya emang pernah diajarin gitu. Aku sendiri bisa gitu bikin yogurt sendiri, yang meskipun pakai starter yang ya udah ada gitu. Terus, ada juga yang misalnya jadi jadi misalnya perusahaan dia itu butuh lab mikrobiologi buat ngecek kondisi barangnya itu bebas mikroba atau enggak. Nah, ada orang jadi laboran di lab kayak perusahaan kayak gitu. Jadi macam-macam sebenarnya pekerjaannya orang mikrobiologi. Oh gitu. Terus juga misalnya waktu pandemi ini nih, jadi dosenku ada yang jadi ini orang lab yang untuk ngembangin sistem untuk rapid test, untuk PCR. Itu bisa jadi orang di kesehatan juga. Yang ngembangin vaksin, kayak gitu-gitu. Tadi kan kayak peluang kerjanya kan banyak banget dan kayak beda-beda gitu loh. Khususannya tuh beda-beda. Emang di ITB, di mikrobiologi jurusanmu itu diajarin semuanya apa nanti ada sertifikasi sendiri-sendiri? Kalau mata kuliah dasar yang buat minjam ada sih, misalnya orang yang mau jadi konsultan lingkungan gitu kan. Nah, itu ada mata kuliah biosafety, jadi bagaimana keselamatan dilihat dari sisi biologis dan mikrobiologisnya gitu. Jadi itu ada mata kuliah dasar penunjangnya. Nah, tapi kalau mau jadi konsultan nanti bakal ada tes dan sertifikasinya lagi sih. Itu kalau emang yang mau mendalami ke situ. Tapi bekalnya udah ada di kuliah. Oh gitu, ya sama sih. Oh ya, kan kamu alhamdulillahnya keterima di ITB jalur SNM. Boleh bagi-bagi tips nggak buat adik-adik yang tahun berikutnya ini yang mau SNM biar bisa lolos? Kamu pilihan pertama nggak sih? Pilihan pertama? Iya ya. Sebenarnya ini agak lucu sih ceritanya, karena aku kan milih dua ya. Aku cuma milih dua di SNMPTN. Satu itu si THS ITB, satunya lagi biologi UNER. Nah, waktu itu kan ya banyak ya sharing-sharing gimana caranya untuk dapat SNMPTN, lolos SNMPTN gitu. Jadi ya aku setelah mikir-mikir, mungkin kan lebih mungkin aku untuk masuk UNER menurutku ya. Jadi aku awalnya taruh di pilihan pertama biologi UNER, baru situasi ini. Cuman benar-benar di detik-detik terakhir waktu mau nge-submit kita aku ganti. Jadi pokoknya pikiranku waktu itu, pokoknya aku ingin apa yang paling aku inginkan, yang aku taruh nomor 1 biar aku nggak nyesel gitu. Kayak ya nggak apa-apa kalau misalnya aku nggak keterima, tapi setidaknya aku nggak nyesel karena aku meskipun itu yang paling aku inginin, tapi aku ganti posisinya gitu. Jadi kalau menurutku ya yakin aja sama yang kamu paling inginkan, ya udah dia nomor 1 kamu gitu. Kalau dari aku sih, karena ya alhamdulillahnya
aku keterima SNMPTN dan ya di nomor satu yang emang aku ingin. Keren sih, keren, keyakinanmu sungguh keren. Ini boleh bagiin tip motivasi nggak buat adik-adik SMA yang mau SBM bulan depan? Dan mereka, kalau aku dengar-dengar ya, itu cuman ngerjain TPS nggak sih? Ya pokoknya semacam itu. Kurang tahu sih. Kalau aku sih pasti milih apa yang memang aku mau ya. Jadi aku tuh mungkin lebih bersyukur juga karena orang tua aku tuh mendukung, meskipun ya kalau namanya ayah ngelepas anaknya perempuan kan kadang sulit juga. Cuman aku tetap didukung untuk yang aku mau kemana. Jadi aku mau jauh karena emang itu yang menurutku tuh paling bagus di sana. Ya itu yang aku kejar. Jadi dulu sedikit cerita ya, dulu waktu SMA, jujur waktu pertama masuk SMA itu aku sempat down, entah kenapa aku nggak semangat belajar, nggak sesemangat waktu SD SMP. Nah waktu itu akhirnya yang bikin aku mau belajar lagi itu karena aku ngejar ITB, kayak ya gila aja mau ngejar ITB tapi nggak belajar kan gitu. Jadi ya menurutku pasang target yang setinggi mungkin buat semangat belajar, apalagi di kondisi kayak gini gitu kan. Jadi ya karena dulu juga aku anak yang sukanya di rumah, lebih banyak di rumah gitu kan. Jadi ya penasaran kan mau yang bebas pergi keluar jauh dari rumah gitu. Dan ya aku nggak nyesel sih sampai sekarang. Ican SMA down, males belajar. Apa? Serius tau. Aduh, yang model begini ini gimana ini? Ini model gimana ini? Ican bisa merendah. Iya maaf aku deh. Soalnya kalau aku tanya teman SMP ku beneran ini beneran. Soalnya aku dulu aku dikenal. Oke. Terus aku pertama SMA aku ranking 11 karena aku benar-benar jatuh. Soalnya dulu aku nggak mau absolut. Aku tuh pingin biasa 3 tahun, pingin olim dengan W. Ternyata masuk kelas Axel. Tapi kamu juga masih bisa olim kan? Kamu masih bisa menang lomba-lomba. Kan enggak. Iya. Iya.